Dia tak pernah diganggu jin, karena pusaka gaibnya menempel sejak lahir. Salam rahayu dulur-dulur semua. Kembali lagi bersama saya di channel yang akan membahas tuntas misteri-misteri kehidupan, pusaka-pusaka gaib, dan segala hal yang berhubungan dengan dunia spiritual. Sebelum kita mulai, saya mau ingatkan, jangan lupa like video ini, komen di bawah dengan pengalaman atau pertanyaan kalian, subscribe ke channel ini supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya, dan yang paling penting, aktifkan tombol loncengnya agar kalian selalu jadi yang pertama tahu saat ada video baru dari kami. Sedulur-sedulur sekalian, pernahkah kalian mengamati atau mendengar kisah tentang seseorang yang seolah-olah memiliki perisai, tak kasat mata dari segala bentuk gangguan gaib? Orang yang tetap tenang, bahkan ketika berada di lokasi yang secara umum diakini sangat angker dan penuh dengan energi negatif. Atau, mungkin kalian mengenal seseorang yang sejak masa kanak-kanak sudah menunjukkan tanda-tanda keistimewaan yang membedakannya dari orang lain. Sebuah aura atau energi yang sulit dijelaskan. Dalam kekayaan khazanah keilmuan primbon Jawa, terdapat sebuah konsep yang tidak hanya menarik namun juga mendalam, yaitu tentang pusaka gaib yang menempel sejak lahir. Konsep ini jauh berbeda dari pemahaman kita tentang pusaka fisik seperti keris, tombak, atau jimat yang bisa dipegang dan dibawa kemana-mana. Pusaka gaib yang dimaksud di sini adalah sebuah anugerah, sebuah energi spiritual, sebuah entitas penjaga, atau bahkan wujud gaib yang secara otomatis telah menjadi pelindung setia bagi seseorang sejak momen pertama ia dilahirkan ke dunia fana ini. Kehadirannya bukan hasil dari pencarian, ritual rumit, atau tirakat panjang, melainkan sebuah takdir, sebuah karunia ilahi yang melekat erat pada individu tertentu sejak awal kehidupannya. Ia bertindak sebagai benteng alami, mengusir energi negatif dan melindunginya dari intervensi makhluk halus yang berniat jahat, membuat hidupnya seolah terlindungi oleh kekuatan yang melampaui logika biasa. Pusaka gaib yang menempel sejak lahir ini, seperti yang telah dijelaskan, bukanlah hasil dari upaya manusiawi dalam bentuk ritual, puasa, atau tirakat tertentu yang dilakukan untuk mendapatkannya. Sebaliknya, ia adalah sebuah anugerah murni, sebuah takdir ilahi yang melekat erat pada jiwa dan raga individu tertentu sejak detik kelahirannya. Kehadirannya seringkali merupakan refleksi dari tatanan kosmis atau kehendak leluhur yang telah mengukir jalan spiritual bagi keturunannya. Menurut keyakinan dan ajaran yang terkandung dalam primbon Jawa, fenomena spiritual ini dapat dijelaskan melalui beberapa faktor utama yang saling berkaitan dan membentuk sebuah jalinan takdir. 1. Garis keturunan. Darah keturunan spiritual. Faktor yang paling dominan dan sering disebut dalam konteks pusaka gaib bawaan adalah garis keturunan atau silsilah keluarga. Dalam banyak kepercayaan spiritual Jawa, diakini bahwa energi spiritual, kemampuan khusus, atau bahkan entitas penjaga dari seorang leluhur yang memiliki kekuatan spiritual tinggi dapat diwariskan secara genetik atau non-fisik kepada keturunannya. Bayangkan seorang kakek buyut yang dulunya adalah seorang pendekar sakti, seorang spiritualis ulung, seorang pemimpin agama yang karismatik, atau seorang tokoh berpengaruh yang memiliki hubungan erat dengan dimensi gaib. Energi positif, hodam pendamping, atau bahkan roh penjaga, yang mendampingi leluhur tersebut dapat meneruskan tugasnya untuk menjaga dan melindungi keturunannya secara turun-temurun. Ini bukan sekadar warisan harta benda, melainkan warisan energi spiritual yang sangat kuat. Anak cucu dari leluhur semacam ini seringkali lahir dengan sebuah penjaga yang secara otomatis mendampingi mereka, berfungsi sebagai tameng dari berbagai gangguan gaib dan mara bahaya. Penjaga ini bisa berbentuk energi murni, entitas hodam pendamping yang loyal, atau bahkan arwah leluhur itu sendiri yang tetap menjaga dan mengawasi. Keberadaan pusaka gaib ini menjadi semacam garansi, perlindungan yang tak kasat mata, membuat keturunannya seolah-olah memiliki kekebalan alami terhadap energi negatif atau niat jahat dari dimensi lain. Mereka mungkin tidak menyadari adanya penjaga ini secara langsung, namun merasakan dampak positifnya dalam kehidupan sehari-hari, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang selalu membimbing dan melindungi mereka dari hal-hal buruk. 2. Weton kelahiran yang kuat, kombinasi hari dan pasaran. Dalam sistem penanggalan Jawa, weton kelahiran, kombinasi hari dalam 7 hari dan pasaran dalam 5 hari, bukan sekadar penanda waktu, melainkan sebuah representasi kompleks dari energi kosmik pada saat seseorang dilahirkan. Setiap weton memiliki karakteristik,
potensi, dan pengaruh spiritualnya sendiri. Beberapa kombinasi weton tertentu, menurut Primbon, dipercaya memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa dan energi yang sangat tinggi. Individu yang lahir dengan weton-weton kuat, ini seringkali dianggap memiliki potensi bawaan untuk menarik dan menyimpan energi positif dalam jumlah besar. Energi positif yang melekat pada weton kuat ini seringkali berfungsi sebagai magnet bagi entitas-entitas gaib yang positif, atau bahkan secara otomatis menciptakan sebuah selubung, pelindung spiritual di sekitar individu tersebut sejak lahir. Ini bisa diibaratkan seperti sebuah frekuensi khusus yang secara alami menarik kebaikan dan menolak keburukan dari dimensi gaib. Orang dengan weton seperti ini cenderung memiliki aura yang kuat, yang secara otomatis memfilter atau bahkan menetralisir energi negatif yang datang. Mereka mungkin memiliki intuisi yang lebih tajam, kepekaan spiritual yang lebih tinggi, atau keberuntungan yang tampaknya selalu menyertai mereka, yang semuanya merupakan manifestasi dari energi bawaan weton mereka yang kuat. Kekuatan weton ini bukanlah hasil dari ritual, melainkan anugerah dari tatanan semesta pada saat kelahiran. 3 perjanjian gaib dari masa lalu, ikatan tak terlihat. Faktor ini adalah yang paling langka dan seringkali diselimuti misteri dalam tradisi Primbon Jawa. Dalam beberapa kisah spiritual dan naskah kuno, diakini bahwa di masa lampau, seorang leluhur mungkin telah membuat sebuah perjanjian atau ikatan gaib dengan entitas tertentu, baik itu hodam, jin yang baik, atau bahkan kekuatan alam semesta, dengan tujuan untuk mendapatkan perlindungan atau kekuatan bagi dirinya dan keturunannya di masa depan. Perjanjian ini bisa dalam bentuk sumpah, ritual pengorbanan non-manusia, atau bahkan ikrar spiritual yang sangat mendalam. Meskipun leluhur yang membuat perjanjian itu telah tiada, ikatan spiritual yang terbentuk seringkali tetap berlaku dan secara otomatis berlanjut untuk melindungi keturunannya secara turun-temurun. Entitas atau kekuatan yang terikat perjanjian ini akan merasa bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan dan keberkahan garis keturunan tersebut. Ini menjelaskan mengapa beberapa keluarga atau individu tertentu tampaknya selalu diberkahi atau dilindungi dari berbagai musibah yang menimpa orang lain, seolah-olah ada sebuah perjanjian kuno yang terus dipenuhi oleh kekuatan tak kasat mata. Mereka mungkin tidak tahu menahu tentang perjanjian ini, namun secara intuitif merasakan adanya perlindungan atau keberuntungan yang selalu menyertai langkah mereka, sebuah warisan spiritual dari masa lalu yang terus bekerja di masa kini. Mengidentifikasi seseorang yang memiliki pusaka gaib menempel sejak lahir bukanlah hal yang bisa dilakukan dengan mata telanjang, karena ini melibatkan aspek-aspek non-fisik dan energi. Namun, dalam ajaran Primbon, terdapat beberapa tanda-tanda non-fisik atau perilaku serta pengalaman hidup yang seringkali secara konsisten teramati pada individu-individu tersebut. Tanda-tanda ini bukanlah kebetulan semata, melainkan manifestasi dari kehadiran penjaga atau energi pelindung yang telah melekat pada diri mereka sejak dilahirkan. 1. Susah diganggu gaib, imunitas spiritual. Ini adalah ciri yang paling mencolok dan seringkali menjadi indikator utama keberadaan pusaka gaib bawaan. Orang yang didampingi pusaka gaib sejak lahir akan sangat jarang sekali mengalami gangguan gaib, bahkan di tempat-tempat yang secara umum dikenal angker, keramat, atau memiliki energi negatif yang kuat. Mereka tidak mudah kesurupan, tidak sering dihantui mimpi buruk yang berkaitan dengan makhluk halus, atau diganggu secara fisik maupun psikis oleh entitas-entitas tak kasat mata. Mengapa demikian? Karena energi pelindung dari pusaka gaib yang menempel pada diri mereka bertindak sebagai tameng spiritual yang sangat kuat. Energi negatif dari makhluk halus atau entitas jahat seolah-olah terpental begitu saja saat mendekati mereka, tidak mampu menembus lapisan perlindungan tersebut. Aura positif dan kuat yang dipancarkan oleh pusaka gaib ini menciptakan sebuah medan energi yang tidak nyaman bagi makhluk halus jahat, sehingga mereka cenderung menghindar. Ini membuat individu tersebut merasa aman dan tenang, bahkan di lingkungan yang bagi orang lain terasa mencekam atau menakutkan, seolah-olah mereka memiliki imunitas alami terhadap intervensi dunia lain. 2. Memiliki kewibawaan alami, aura kepemimpinan. Orang yang didampingi pusaka gaib sejak lahir seringkali memiliki aura kepemimpinan dan kewibawaan yang terpancar secara alami dari dalam dirinya. Mereka tidak perlu berusaha keras untuk dihormati atau disegani. Rasa segan dan hormat itu muncul secara otomatis dari orang-orang di sekitarnya.
Entah itu di lingkungan keluarga, pekerjaan, atau pergaulan sosial, kehadiran mereka seringkali mampu menenangkan suasana, menyelesaikan konflik, atau membuat orang lain merasa tenang dan percaya. Kewibawaan ini bukanlah hasil dari jabatan atau kekayaan, melainkan berasal dari energi spiritual yang kuat yang terpancar dari pusaka gaib yang mendampinginya. Energi ini menciptakan sebuah medan magnet yang menarik rasa hormat dan kepercayaan. Orang lain secara naluriah merasa segan dan enggan untuk berbuat tidak pantas di hadapan mereka, bahkan terkadang merasa kecil jika dibandingkan. Ini menjadikan mereka seringkali menjadi tempat bertanya, tempat mencari solusi, atau figur yang dihormati dalam komunitasnya, meskipun mereka sendiri mungkin tidak menyadari sumber kewibawaan yang mereka miliki. 3. Firasat kuat dan intuisi tajam. Petunjuk batin. Salah satu ciri paling menarik dari orang yang memiliki pusaka gaib bawaan adalah kemampuan mereka untuk memiliki firasat yang sangat kuat dan intuisi yang luar biasa tajam. Mereka seringkali bisa merasakan atau mengetahui sesuatu akan terjadi sebelum itu benar-benar terjadi, entah itu hal baik maupun buruk. Keputusan-keputusan penting yang mereka ambil seringkali didasarkan pada perasaan atau bisikan batin yang terbukti benar, padahal secara logika mungkin sulit dijelaskan. Ini terjadi karena pusaka gaib yang mendampingi mereka berfungsi sebagai jembatan atau saluran komunikasi dengan dimensi spiritual yang lebih tinggi. Mereka seolah-olah menerima bisikan atau petunjuk gaib yang membimbing langkah mereka, membantu mereka menghindari bahaya, atau mengambil peluang yang tepat. Firasat ini bisa muncul dalam berbagai bentuk, mimpi yang sangat jelas, perasaan kuat di dada, atau bahkan ide yang tiba-tiba muncul di benak. Intuisi yang tajam ini tidak hanya membantu mereka dalam urusan pribadi, tetapi juga seringkali membawa keberuntungan dan keselamatan dalam hidup mereka, membuat mereka seolah memiliki pemandu tak terlihat. 4. Memiliki kemampuan khusus, terpilih, terkadang. Meskipun tidak selalu terjadi pada setiap individu yang memiliki pusaka gaib bawaan, dalam beberapa kasus yang lebih istimewa, mereka bisa menunjukkan kemampuan di luar nalar atau kemampuan khusus yang tidak dimiliki oleh orang biasa. Kemampuan ini bukan hasil dari belajar ilmu spiritual secara formal, melainkan muncul secara alami dan kadang tidak disadari. Contoh kemampuan ini bisa bermacam-macam. Penyembuhan alami. Beberapa di antaranya mungkin memiliki kemampuan untuk menyembuhkan penyakit tertentu hanya dengan sentuhan, doa, atau energi yang mereka pancarkan, tanpa harus mempelajari ilmu pengobatan khusus. Melihat hal gaib. Ada yang bisa melihat, mendengar, atau merasakan keberadaan makhluk halus atau dimensi gaib secara jelas, seolah-olah mata batin mereka terbuka sejak lahir. Ilmu kanuragan tanpa belajar. Dalam kasus yang sangat langka, mereka mungkin secara tiba-tiba atau dalam kondisi terdesak dapat menunjukkan kemampuan bela diri atau kekuatan fisik yang luar biasa, seolah-olah memiliki ilmu yang muncul begitu saja tanpa pernah berlatih. Kemampuan khusus ini adalah manifestasi dari tingginya energi spiritual yang melekat pada pusaka gaib mereka, yang kadang-kadang bisa diakses atau termanifestasi dalam bentuk fisik. Namun, penting untuk diingat bahwa kemampuan ini bukanlah jaminan. Banyak pemilik pusaka gaib bawaan yang tidak memiliki kemampuan supranatural yang jelas, namun tetap merasakan perlindungan dan keberkahan dalam hidup mereka. 5. Terhindar dari mara bahaya, dilindungi takdir. Salah satu ciri yang paling sering diceritakan adalah bagaimana orang yang memiliki pusaka gaib sejak lahir seringkali lolos dari berbagai musibah atau kecelakaan yang seharusnya fatal. Mereka mungkin berada dalam situasi yang sangat berbahaya, namun entah bagaimana, mereka selalu berhasil selamat tanpa cedera serius. Kecelakaan lalu lintas yang parah, bencana alam, atau bahkan upaya kejahatan yang menargetkan mereka, seringkali berakhir dengan mereka yang selamat secara ajaib. Ini seolah-olah ada sebuah tangan tak terlihat yang selalu melindungi dan menjauhkan mereka dari bahaya. Pusaka gaib yang mendampingi mereka akan bekerja secara otomatis untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan mereka terhindar dari malapetaka, mengalihkan bahaya, atau bahkan memberikan respons refleks yang luar biasa cepat dalam situasi kritis. Keberuntungan ini bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari perlindungan aktif dari entitas atau energi yang telah menjadi penjaga setia mereka sejak lahir,
memastikan bahwa takdir mereka tetap terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Sedulur-sedulur, perlu diingat bahwa pusaka gaib yang menempel sejak lahir ini bukanlah alat untuk kesombongan atau pamer kekuatan. Sebaliknya, ia adalah sebuah amanah dan sebuah anugerah yang harus disyukuri dan dijaga dengan sebaik-baiknya. Seringkali, individu yang memilikinya mungkin tidak sepenuhnya menyadari keberadaan, penjaga, atau energi ini, namun mereka merasakan dampak positifnya dalam kehidupan sehari-hari. Penting bagi mereka untuk senantiasa menjaga hati, pikiran, dan perbuatan agar selaras dengan energi positif yang melindunginya, dengan selalu berbuat baik, menjaga kejujuran, dan menjauhi hal-hal yang negatif. Dengan begitu, perlindungan ini akan terus berlanjut dan membawa keberkahan. Bagaimana menurut kalian, sedulur-sedulur? Apakah kalian pernah bertemu dengan orang-orang seperti yang saya jelaskan ini? Atau mungkin kalian sendiri yang merasakannya dalam hidup kalian? Ceritakan pengalaman atau pandangan kalian di kolom komentar di bawah. Mari kita diskusikan fenomena menarik ini bersama-sama. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel ini untuk membahas lebih dalam lagi tentang misteri-misteri kehidupan, pusaka, dan segala hal yang berkaitan dengan dunia spiritual yang belum banyak terungkap. Sampai jumpa di video berikutnya.